Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Channel opini bolanya orang-orang awam. Seperti saya dan mungkin teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan membahas satu hal yang sempat menjadi kekhawatiran dari beberapa pihak, yaitu menjelang pertandingan melawan China 5 Juni, bagaimana kesiapan pemain-pemain kita, terutama pemain-pemain diaspora, pemain-pemain abroad yang memang berlokasi di Eropa. Lalu, apakah waktu tersebut cukup untuk bersiap-siap? Apakah cukup untuk melakukan recovery karena perjalanan mereka itu akan cukup panjang ya, dari Eropa dan dari Amerika, khususnya Martin Paes. Kita mulai dengan Martin Paes. Martin Paes memang sedang berada di tengah musim dan kemungkinan besar akan bermain di sekitar tanggal 1 Juni kalau tidak salah ya, atau 31 Mei. Tapi untuk Paes mungkin kali ini sedikit tidak masalah karena memang dia tidak bisa bermain melawan China tanggal 5 Juni karena akumulasi kartu kuning. Namun tetap Paes akan mengalami perjalanan yang sangat panjang dan saya pikir dia akan kembali menggunakan jet pribadi dibandingkan pesawat komersial, karena memang waktu tempuh dari Dallas biasanya akan ke Houston atau mungkin dia naik dari Houston, umumnya penerbangan ke Indonesia seperti itu ya. Kemudian dia akan transit di tempat seperti misalnya Tokyo atau Hong Kong, kemudian baru menuju ke Indonesia. Ya, kalau komersial itu akan bisa memakan waktu sekitar 30 jam kalau dari Dallas. Nah, saya pikir langkah tepat seperti terakhir kali ke Australia menggunakan pesawat jet pribadi atau private jet ya, itu mungkin akan ditempuh sehingga dia tiba lebih segar walaupun dia tidak bisa bermain tanggal 5 Juni. Nah, kemudian kedua yang sempat menjadi kekhawatiran oleh beberapa pihak termasuk media-media adalah Emil Audero, karena jika Palermo harus mengikuti playoff Serie A, finalnya itu akan berlangsung tanggal 1 Juni ya. Jadi kemungkinan besar 1 Juni malam di Eropa, yang berarti sudah tengah malam di Indonesia. Ya, itu baru Emil Audero bisa berangkat dari Sisilia ya, atau mungkin dimanapun lokasi finalnya, apakah mungkin di Roma, kemudian menuju Timur Tengah umumnya ya, bisa jadi Qatar atau Dubai, lalu baru menuju ke Indonesia. Perjalanan bisa mencapai 17-20 jam. Kemudian bagaimana dengan pemain-pemain lain? Ya, Jay Itzes akan menyelesaikan tanggal 25 Juni musimnya. Kemudian Eredivisie bahkan lebih lama lagi, sekitar tanggal 18, 17 atau 18 Juni. Ya, kalau tidak salah, dan kita tidak tahu juga apakah Elkan Bagot akan bergabung kali ini atau tidak. Tapi Championship juga akan ada di akhir bulan Mei. Maaf tadi 25 Mei dan 18 Mei ya untuk Eredivisie, dan JICS 25 Mei. Nah, mereka adalah pemain-pemain profesional ya. Jika kita melihat kesiapan fisik, mental, dan permainan, pemain-pemain pada umumnya akan mengambil break di pertengahan tahun, ya, libur jeda kompetisi, kemudian akan masuk ke pre-season, kemudian mulai panas di awal musim, pertengahan musim umumnya mereka akan mencapai peningkatan, kemudian peak performanya umumnya ada di bulan-bulan antara Januari sampai Mei atau Juni ya. Karena memang mendekati kompetisi itu mendekati akhir musim kompetisi itu persaingan sangat ketat, sehingga para pemain ini tetap menjaga kondisinya. Jadi menurut saya tidak ada yang perlu kita khawatirkan bersama-sama. Bahkan menurut saya ada satu keuntungan jika jadwalnya tidak terlalu jauh. Nah, pemain-pemain Eredivisie sudah pasti sudah diminta oleh Pak Erick Thohir beberapa hari yang lalu untuk bergabung, siapapun yang sudah menyelesaikan pertandingan bergabung lebih cepat ke TC Timnas, dan kemungkinan bisa ada TC kecil-kecilan. Nah, jadi untuk menjaga kondisi supaya tidak menurun, karena umumnya setelah selesai musim kompetisi mereka langsung beristirahat sehingga kondisi mereka tidak siap tanding umumnya jika mereka beristirahat terlalu panjang. Nah, jadi Eredivisie harus bergabung dengan Timnas secepat mungkin. Kemudian tanggal 25 JHS ya,
akan bergabung akan selesaikan pertandingan dan mungkin 1-2 hari kemudian akan bergabung dengan timnas untuk menjaga kondisi sehingga 5 Juni. Jadi menurut saya kondisi jeda 1 minggu atau maksimum 2 minggu itu pada umumnya tidak menjadi masalah terlalu besar. Hanya perlu menjaga kondisi agar tidak langsung turun karena memang musim sudah selesai. Karena mereka masih membutuhkan 2 pertandingan lagi tanggal 5 dan 10 Juni. Dan 10 Juni itu seperti partai final yang sangat berat ya di Osaka melawan Jepang. Jadi bagi saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, pemain-pemain ini sangat profesional, mereka sudah biasa menjaga kondisinya sampai pada satu titik atau momen tertentu yang memang setelah itu mereka boleh mengambil jeda istirahat dan mereka bisa lebih lagi mengistirahatkan tubuhnya sebelum memulai musim yang baru. Nah, untuk Emil Audero, jika memang benar dia bermain sampai tanggal 1 Juni, bahkan harusnya Emil sedang dalam puncak performa permainannya ya, harusnya sepertinya seperti itu. Walaupun mungkin akhir musim akan sedikit lelah, tapi pada umumnya pemain-pemain profesional ini tetap menjaga tubuhnya untuk siap ya, match yang dihadapi itu. Jadi match fitnessnya itu siap. Karena jika mereka melihat, oh masih ada 1 pertandingan lagi atau 2 pertandingan lagi walaupun jarak jeda 2 minggu, itu match fitness harus tetap dijaga. Setelah itu baru mereka akan libur, mungkin kemungkinan besar sebagian besar dari mereka akan berlibur di Indonesia. Ya kita harapkan gitu bisa bertemu masyarakat, bisa di Bali, bisa di kota-kota lain, bisa di Sumatera Utara, pulang ke daerah asal nenek mereka atau kakek mereka. Jadi kita tidak perlu khawatir bagi saya bahwa pemain-pemain kita cukup profesional dan jika dilihat bukan ritmenya, grafik sebuah pemain dalam satu musim, justru ini merupakan satu puncak dari musim mereka sebelum kemudian mereka beristirahat. Saya berharap bahwa apa yang saya share di sini bisa menjadi bahan pemikiran kita bersama, bisa membuat kita lebih mengerti bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya ya dari performa fisik pemain karena memang akhir musim sudah pasti fisik akan sedikit berat karena lelah, tapi bukan berarti mereka sama seperti orang pada umumnya yang langsung drop. Tidak, mereka tahu bagaimana menjaga match fitness mereka hingga pertandingan terakhir di musim itu, termasuk dalam hal ini bermain untuk timnas Indonesia. Thank you so much teman-teman sudah menonton video saya. Berikan komen kalian ya, like kalau memang kalian suka video, komen di sini untuk kita berdiskusi bersama-sama membangun channel ini. Dan jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, share ke teman-teman yang lain. Dan thank you so much. Until next time.